Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada faslun fasal fil i'radi an a'radid dunya, di dalam berpaling daripada tujuan-tujuan keduniaan. Beliau mengatakan wayam bagi, dan hendaknya alla yaqsida, seorang guru dia hendaknya tidak bertujuan bihi, dengan ilmunya, tawasulan, untuk dia bisa sampai ila aradin, kepada tujuan min a'radid dunya, daripada tujuan-tujuan dunianya. Jangan sampai seorang guru itu bertujuan dengan ilmunya untuk bisa dia sampai kepada tujuan daripada tujuan-tujuan keduniaannya. Min malin, daripada harta, au riyasatin, atau kedudukan, au wajahatin, atau daripada pangkat jabatan. Awir tifain, atau supaya dia bisa menjadi tinggi, ala akronihi, di atas kawan-kawannya. Au sanain indanas, atau tujuannya adalah supaya dia memperoleh sanjungan indanas, di sisi manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau dia mengarahkan wajah-wajah manusia ilaihi, kepadanya. Au nahwi dzalika, atau dari tujuan-tujuan yang lainnya selain itu semua. Intinya seorang guru Al-Quran hendaknya dia tidak menggunakan ilmunya untuk mendapatkan keuntungan keduniaan. Wala yashinu, dan janganlah dia mempersulit al-muqri'u, seorang guru, iqra'ahu, pengajarannya. Wala yashinu, dan janganlah mempersulit al-muqri'u, seorang guru, iqra'ahu, pengajarannya. Bitomain, dengan harapan dia akan mendapatkan firifqin, di dalam kelembutan, yahsulu, yang hasil, lahu, baginya, min ba'di man yaqra'u alaihi, dari sebagian murid yang belajar kepadanya. Jangan sampai seorang guru dia itu menyulit-nyulitkan pelajarannya, sehingga di dalam pandangan muridnya dia adalah seorang yang berjasa, yang layak mendapatkan kelembutan. Sawaun kana rifku malan au khidmatan, sama saja apakah kelembutan tadi itu adalah berbentuk harta atau pelayanan daripada muridnya. Wa in qalla, meskipun kelembutan tadi itu sedikit. Walau kana ala suratil hadiah, walaupun adanya kelembutan tadi itu dalam bentuk hadiah. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Allati laula qira'atuhu alaihi, yang kalau seandainya bukan karena pengajarannya dia alaihi, atas murid tadi, lama ahdaha ilaihi, niscaya murid tadi gak akan memberikan hadiah ilaihi, kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridu hartad dunya, dan siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi, kami akan berikan kepadanya, minha, dari keduniaan tadi, wa ma lahu fil akhirah min nasib, akan tetapi tidak ada baginya fil akhirah, di akhirat, min nasibin, bagian apapun. Jadi orang yang mengajarkan agama tujuannya adalah supaya dia mendapatkan keuntungan dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari pengajarannya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, man kana yuridul ajilata, siapa yang menghendaki keduniaan, ajjalna lahu, kami akan segerakan, lahu, kepadanya, fiha, di dunia, manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, kepada orang yang kami kehendaki.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, mimma, dari sesuatu, yubtagha, yang hendaknya dicari, bihi, ilmu tadi, wajhullah, wajah Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tadi, illa, kecuali, liyusiba bihi ardan minad dunya, kecuali dia ingin mendapatkan dengan ilmunya tadi ardan, benda, minad dunya, daripada dunia. Jadi tujuan mempelajari ilmunya tadi hanya ingin mendapatkan keduniaan. Maka kata beliau, lam yajid, maka dia tidak akan mendapatkan arafal jannah, bau harumnya surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnadnya yang sahih. Wa mithluhu, dan semisalnya hadis Abu Hurairah ini, itu ahaditsu katsiratun, ada hadis-hadis yang banyak. Intinya hadis ini menjelaskan siapa yang mencari ilmu agama tujuannya adalah keduniaan, maka pada hari kiamat nanti dia tidak akan mencium bau harumnya surga. Wa an Anasin wa Hudzaifata wa Ka'ab bin Malik, dan daripada Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk dia mendebat dengan ilmunya tadi, sufaha, mendebat orang-orang bodoh, au yukatsira bihil ulama, atau dia berbangga, bihi, dengan ilmunya tadi, berbangga, al ulama, dengan para ulama, au yasrifa, atau dia mengarahkan, bihi, dengan ilmunya tadi, dia mengarahkan wujuhan nasi ilaihi, wajah-wajah manusia kepadanya, dia pengen cari perhatian kepada manusia, maka kata Nabi, fal yatabawa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, min riwayati Ka'ab bin Malik, daripada riwayat Ka'ab bin Malik. Wa qala, dan beliau mengatakan, adkhalahu Allahun nara, semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kita masuk kepada fasal yang baru, faslun fi mahdhuratin niyatit ta'lim, yaitu di dalam niat-niat yang dilarang ketika mengajar. Di dalam niat-niat yang dilarang ketika mengajar. Kata beliau, wal yahdar, dan hendaknya menghindar, kullal hadari, dengan sebenar-benar penghindaran, min qasdihi, dari tujuannya seorang guru, tujuannya adalah at-taktsira, berbangga, bikathratil mustaghilina alaihi, dengan banyaknya orang-orang yang sibuk kepadanya, wal mukhtalifina ilaihi, dan berbangga dengan banyaknya orang yang silih berganti datang kepadanya. Jadi kata beliau, jangan sampai seorang guru tujuannya dia di dalam mengajarnya tadi adalah supaya dia berbangga dengan murid-muridnya yang banyak dan banyaknya orang yang datang kepadanya. Wal yahdhar, dan hendaknya menghindar, min karahati qiraati ashabihi ala ghairihi, dari tidak menyukai belajarnya sahabat-sahabatnya, maksudnya adalah murid-muridnya. Hendaknya seorang guru tadi menghindar, jangan sampai dia membenci membacanya atau belajarnya murid-muridnya kepada guru yang lainnya. Jadi dia tidak senang kalau ada muridnya belajar di tempat lain.
Miman dari orang-orang yuntafa'u bihi yang bisa diambil manfaat dengannya. Wahadhihi kata beliau ini, dia tidak menyukai muridnya belajar kepada orang lain. Ini adalah musibatun, ini adalah musibah yubtala yang diuji biha dengan musibah tersebut ba'dul muta'allimin al-jahilin, sebagian guru-guru bodoh. Wahia, yang demikian itu, dia tidak menyukai muridnya belajar kepada orang lain, itu adalah dalalatun, itu adalah bukti bayinatun yang jelas min dari sahibiha, dari pelakunya, ala su'i niyatihi, bukti yang jelas atas buruknya niatnya, wa fasadi tawiyatihi, dan bukti yang jelas atas rusaknya hatinya. Bahkan hia yang demikian itu adalah hujjatun qati'atun, itu adalah hujjah yang pasti ala adami iradatihi, atas tidak ada kehendaknya, bitaklimihi dengan mengajarannya tadi, wajhallah, itu adalah hujjah yang pasti atas tidak menghendakinya dia dengan pengajarannya dia, wajhallah, mencari keridhaan Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, lau aradallahu ta'ala, seandainya yang dikehendakinya adalah Allah SWT, mencari keridhaan Allah SWT bitaklimihi dengan pengajarannya tadi, lama karihadhalika, niscaya dia tidak menyukai hal itu, tidak membenci hal itu. Dia tidak membenci kalau muridnya belajar kepada orang lain. Jadi kata beliau, seandainya dia kalau bertujuan di dalam mengajarnya itu adalah mencari keridhaan Allah, niscaya dia tidak akan membenci kalau seandainya muridnya tadi belajar kepada orang lain. Bahkan qala li nafsihi, bahkan dia hendaknya berkata kepada dirinya sendiri, ana aradtu ta'ah, aku menghendaki melakukan ketaatan, bitaklimihi dengan mengajarkan murid tadi, waqad hasolat, dan sungguh ketaatan tadi telah hasil, yaitu dengan dia belajar kepada orang lain. Wahua, dan adapun dia, muridnya tadi, itu qasoda, dia bertujuan biqiraatihi, dengan belajarnya dia, ala ghairis, kepada selainku, dia bertujuan ziyadata ilmin, untuk nambah ilmu, maka fala ataba alaihi, maka tidak ada cela alaihi, atasnya. Jadi seorang guru yang ikhlas itu seperti itu. Justru kalau ada murid yang belajar kepada orang lain dan dia bisa bertambah ilmu dengan guru barunya, justru dia akan senang, bukan malah membenci kepada murid tadi. Waqad rawaina, dan sungguh kami telah meriwayatkan, fi musnadil imam, di dalam musnadnya seorang imam, al-mujtama, yang telah disepakati, ala hifzihi, atas hafidnya dia, wa imamatihi, dan atas keimamannya dia. Beliau adalah Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. An Ali bin Abi Thalib, dan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qal, bahasanya beliau berkata. Jadi kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, ya hamalatul ilmi, wahai para pengemban ilmu. Ya hamalatul ilmi, wahai para pengemban ilmu. I'malu bihi, amalkanlah ilmu. Fa innal alima, karena sesungguhnya orang yang alim itu adalah man, orang, amila, yang dia mengamalkan, bima alima, dengan apa yang dia ketahui. Jadi kata Sayyidina Ali, wahai para pengemban ilmu, amalkanlah ilmu. Karena sesungguhnya seorang yang alim itu adalah orang yang dia mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Seorang yang alim itu adalah amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Wa sayakunu, dan akan datang, aqwamun, beberapa kaum, yahmilunal ilmah, mereka mengemban ilmu,
la yujawizu taraqiyahum, akan tetapi ilmunya tadi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya ilmunya tadi tidak masuk ke dalam hati. Ilmunya tadi hanya ilmu lisan saja, pandai di dalam pembicaraan saja, nggak sampai ke hati. Yukhalifu amaluhu ilmahu, amalannya menyelisihi ilmunya, bertentangan dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratahu wa tukhalifu sariratahum alaniyatuhum, zahirnya menyelisihi batinnya. Yajlisuna, mereka duduk hilaqan di halaqah-halaqah, yubahi ba'duhum ba'dan, sebagian mereka berbangga dengan sebagian yang lainnya. Hatta innar rajula, sehingga ada seseorang la yaghdab, yang benar-benar dia marah, ala jalisihi, kepada muridnya, ayat lisa, karena muridnya duduk, ila ghairihi, kepada selainnya. Muridnya belajar kepada guru yang lainnya, dia marah, wa yata'ahu, dan muridnya tadi meninggalkannya. Ulaika, kata beliau, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisim tilka inallah. Mereka itulah orang-orang yang amal-amal mereka itu tidak naik, fi majalisihim, dari majelis-majelis mereka, tilka itu, inallah, tidak naik, tidak sampai kepada Allah. Artinya amal-amalnya tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad sahha, dan sungguh telah sah, anil Imam Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, beliau berkata, kata beliau, wadittu, aku ingin, anna hadzal khalqa, bahasanya makhluk ini, ta'allamu, mereka mempelajari, hadzal ilma, ilmu ini, yakni maksudnya adalah ilmahu wa kutubahu, ilmunya Imam Syafi'i dan buku-bukunya Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, waditu, aku ingin, anna hadzal khalqa, bahwasanya makhluk ini, ta'allamu, mereka mempelajari ilmunya Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Ala, atas, alla yunsaba ilayya harfun minhu, atas bahasanya tidak disandarkan kepadaku satu huruf pun, minhu, dari Imam Syafi'i. Jadi ini luar biasa. Beliau Imam Syafi'i ingin ilmunya tadi dipelajari oleh seluruh manusia, tetapi beliau ingin satu huruf pun tidak disandarkan kepada beliau. Ini menandakan keikhlasan, ketulusan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.